Kembali di IDX Opening Bell, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Syakri. Mas Ruli, ini rupiah di awal tahun ini berhasil menguat ke level di bawah 14.000. Sentimen utamanya sebenarnya apa, Mas, kalau kita lihat di sini? Iya, sebenarnya kemarin sendiri agak sedikit melemah ya, depresiasi ya ke kisaran 13.950 atau lemah 0,1% ya dibandingkan dengan penutupan di hari Kamis. Pergerakan sebenarnya masih relatif stabil ya, kisaran 13.905 sampai 13.935 ya, cenderung narrow trade. Jadi sentimen kemarin sendiri memang ada kekhawatiran kembali ya, pemberlakuan pengetatan aktivitas ekonomi atau PSBB ya, khususnya di Jawa dan Bali ya, karena potensi adanya kenaikan signifikan dari kasus infeksi COVID. Ya. Memang sentimennya mix ya, antara optimisme dan optimisme akan dimulainya vaksinasi ya dengan adanya kenaikan kasus COVID ini sendiri ya. Sebenarnya di awal tahun memang optimisme itu cukup besar ya, dengan akan segera dilakukannya vaksinasi dan akan adanya ekspektasi bahwa ekonomi akan membaik di tahun 2021 ini. Oke. Januari efek juga ikut mempengaruhi tidak sih terhadap pergerakan rupiah kita sebenarnya, Mas Ruli? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga terjadi juga di pasar saham ya, dalam perdagangan dari sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin itu trennya masih cukup positif. Oke, kalau tadi Anda katakan ini sentimennya juga nampaknya akan bergerak mix, sentimennya akan mix begitu. Tapi kalau dari prediksi Anda akan seperti apa pergerakan rupiah kita untuk sepanjang pekan di awal 2021 ini? Ya, sebenarnya start di awal minggu pertama tahun 2021 saya lihat cukup baik ya. Okay. Memang antara lain juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar US dollar terhadap beberapa mata uang lainnya ya, seperti euro, yen, dan pound sterling. Indeks dolar sendiri juga saat ini sedang berada di kisaran terendahnya ya sejak di awal-awal ya, di bulan April tahun 2018. Saat ini dalam beberapa pekan sudah di bawah 90 ya. Memang ada sentimen riskon ya dari ekspektasi perbaikan ekonomi di tahun 2021 ini. Namun pekan depan juga kita agak harus sedikit hati-hati ya. Jadi karena kemungkinan ya saya sampaikan tadi akan adanya kemungkinan lonjakan ya dari kasus COVID-19 sendiri ya, telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan ya, diperkirakan itu di pertengahan bulan Januari ya, setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru ya. Jadi sentimen ini mungkin akan kurang lebih berpengaruh ya selama pekan depan ya. Saya lihat mungkin ada potensi untuk bisa diperdagangkan kembali di atas 14.000. Oke, baik. Kalau kita menerawang seperti apa pergerakan atau kondisi rupiah untuk mungkin sepanjang tahun ini, kira-kira akan ada di rentang berapa begitu? Akan kondisi rupiah akan seperti apa, Mas Ruli? Melihat kondisi COVID juga dan juga mungkin sentimen-sentimen dari global. Iya. Kalau kita sih dari Bank Mandiri maka perkirakan tahun ini tuh akan lebih baik ya dibandingkan dengan tahun 2021 lalu ya. Jadi sampai dengan akhir tahun range-nya mungkin akan ada di kisaran 14.000 sampai 14.100 ya, relatif stabil ya. Nah, dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama memang tren US dollar ya sebenarnya masih akan tetap melemah dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya ya, seperti saya sampaikan tadi, ada euro, ada yen, dan juga ada pound ya. Kurang lebih rupiah terhadap dolar juga akan banyak dipengaruhi oleh pergerakan US dollar terhadap mata uang tadi. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan moneter yang dilakukan di negara-negara maju ya, terutama di Amerika Serikat, kemudian Eropa ya, ECB, dan juga di Jepang ya, atau BOJ yang masih akan tetap akomodatif ya dan tetap mendorong likuiditas global yang masih cukup tinggi. Kemudian beberapa faktor lainnya di dalam negeri juga kita perkirakan akan membaik ya, dari sisi pertumbuhan ekonominya akan secara gradual akan lebih baik, kemudian inflasinya juga masih akan stabil, kemudian juga suku bunga masih akan tetap kondusif ya, sehingga sepanjang tahun 2021 ini
trennya kita lihat ya akan tetap stabil dan cenderung mengalami apresiasi dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Oke, baik. Masih ada optimisme untuk pergerakan rupiah untuk tetap stabil dan tetap positif begitu ya? Iya. Kalau betul. kita melihat ini kejadian Capitol Hill begitu kemarin, ini cukup mempengaruhi pergerakan indeks dolar terhadap rupiah atau seperti apa? Iya, memang ini bagian dari ketidakpastian perkembangan politik di Amerika Serikat yang sudah terjadi dalam beberapa bulan ya, terutama setelah adakannya Pilpres yang saya lihat mungkin akan segera berakhir ya dalam waktu tidak terlalu lama lagi. 2 minggu mungkin karena mereka juga ada pembatasan. Juga Donald Trump sudah tidak menjadi presiden lagi. Kemudian mungkin pasar akan fokus kepada kebijakan ke depannya, terutama mungkin yang dalam jangka pendek itu penanganan COVID-nya seperti apa, kemudian akselerasi dari program vaksinasi COVID, kemudian juga ada stimulus fiskal, ya kemungkinan juga ada reformasi perubahan kebijakan pajak ya. Setelah Partai Demokrat saat ini memegang penuh ya dari sisi eksekutif ya dari pemerintahan, kemudian juga ada di parlemen, Senat dan House of Representatives juga sudah dikuasai oleh Partai Demokrat dan Joe Biden ya, sehingga mungkin ini akan memperlancar rencana atau realisasi dari kebijakan-kebijakan yang dijanjikan Biden. Dan kita harapkan gelombang positifnya juga berdampak kepada rupiah begitu ya? Iya, betul. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Ruli telah bergabung bersama kami. Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri di IDX Opening Bell.